kepada ibu bapak tokoh masyarakat di Banjaran sini ya Bapak ya. Kami kesini yaitu untuk melaksanakan pembuatan perjanjian, pembuatan perjanjian pemanfaatan sewa aset PT Kereta Api. Aset PT Kereta Api itu Ibu terdiri dari satu tanah dan bangunan, kemudian sarana kereta api dan lain-lainnya. Nah, adapun sarana-sarana tersebut itu bisa dimanfaatkan oleh ibu atau bapak untuk kuliah ataupun untuk komersil selama aset-aset tersebut itu tidak dipergunakan oleh kereta api. Nah, contohnya seperti ini aset kereta api yang ada di Banjaran ini kan selama ini belum ada rencana untuk reaktivasi, artinya masih bisa dimanfaatkan seperti itu Bapak. Nah, kami di sini sudah beberapa kali untuk melaksanakan pembuatan perjanjian. Nah, untuk yang tahun-tahun terakhir itu tahun 2019 ya Pak Bani ya. Tahun 2019 itu pernah dilaksanakan, tetapi untuk lokasinya berada di daerah di sebelah sana tuh, di mana Balai RW. Dan bukan hanya di Balai RW saja, tetapi kami juga melakukan secara ke rumah-rumah seperti itu. Nah, kemarin dikarenakan kami ini adanya keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya manusia dengan kami, karena wilayah kereta api itu banyak jadinya di sini aja sampai dengan ke daerah Ciwidey. Makanya kami melaksanakan pembuatan perjanjian itu secara serentak. Nah, jadi kurang lebih sekitar 60 orang yang diminta untuk pembuatan perjanjian, lokasinya berada di sini seperti itu. Nah, adapun untuk perjanjian tersebut itu tarifnya tidak jauh, hanya naik 10% dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk rumah tinggal besarannya adalah sebesar 13.000 per meter per tahun. Nah, jadi bukan per bulan tapi per tahun. Kemudian untuk komersil sebesar 19.000 per meter per tahun. Nah, itu hanya naik 10% dari tahun sebelumnya. Nah, adapun perjanjian ini bisa dilaksanakan selama paling minimal itu 1 tahun dan maksimalnya adalah 5 tahun. Untuk pembayarannya bisa dilaksanakan secara termin ataupun secara lunas di muka. Contohnya seperti ini, kalau sekiranya perjanjiannya hanya 1 tahun, mungkin itu dilaksanakannya pembayarannya secara lunas. Tapi kalau sekiranya ibu masih berat, itu dilaksanakan secara termin, bisa sampai dengan 5 kali, hanya setiap 2 bulan, 2 bulan seperti itu. Kemudian hak dan kewajibannya, haknya apa? Nah, haknya adalah ibu bisa mempergunakan selama aset tersebut ini tidak dipergunakan oleh kereta api. Silakan pergunakan untuk rumah tinggal ataupun untuk komersil. Kemudian hak yang keduanya, kewajibannya adalah pembayaran sewa yang tadi. Karena apa? Karena kami juga di sini tuh ditarik pajak-pajaknya sama kabupaten. Jadi kami itu membayar dari sini itu miliaran gitu. Sedangkan pemasukan kami juga belum ada. Akhirnya ya ini mohon maaf dan kemudian bahwa kita untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut. Jadi haknya adalah itu pergunakan aset ini dan kewajibannya adalah pembayaran sewa seperti itu Ibu. Nah, kemarin kami sudah mengundang Ibu dan Bapak, cuman kami mohon maaf seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mali bahwa untuk surat tersebut mungkin tidak sampai ke kelurahan, kecamatan sama kabupaten. Tapi kami memang sebelumnya sudah dan untuk ke arah sebelah sana itu sudah dilaksanakan secara langsung ke rumah-rumah seperti itu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu barangkali ada yang akan ditanyakan. Barangkali ditanyakan Bu, Pak, mengapa? Dan apa yang mungkin harus saya? Ya, kami mengapresiasi, saya pribadi mengapresiasi program ini. Cuman
dalam hal prosedur seakan-akan seperti tergesa-gesa gitu Pak, datang ke rumah ukur-ukur terus pas tiba-tiba saya pribadi dikasih selembaran, nama saya ditulis tapi kertasnya kosong gitu kan. Kan kita juga kan di sini masyarakat lah di sini udah tahu lah sedikit apa masalah hukum gitu. Jadi kan kalau bisa mah dijelaskan gitu ya. Ini sepertinya seperti ini, landasan hukumnya seperti ini sehingga kan kita seperti masyarakatnya nggak panik gitu Pak. Dan kami mengapresiasi gitu. Mohon dijelaskan. Baik Bapak. Seperti kasus ini Pak, macam Nah, gini Pak, saya mohon nih. Jadi sekarang diminta diukur ulang aja. Siap. Ulang. Setelah diukur ulang, kami sebagai masyarakat baru di situ ada penandatanganan. Jadi sekarang saya menandatangan di sini, diukur juga enggak. Kan bisa berubah kan? Nah itu makanya semuanya yang menuduh kita nanti JKA ukur semuanya atas siapa baru diadakan tanda tangan. Jangan tanda tangan dulu sebelum diukur. Bisa berubah itu ukuran. Dua-dua ya Pak ya, kita baterai dua ya. Nah baik Bapak, saya jawab dulu yang Bapak ya Pak ya. Adapun undang-undangnya ya Pak, aturan-aturannya. Nah, ini aturannya berdasarkan aturan Kementerian BUMN. Kementerian BUMN di tahun 2014. Nah, di mana aset-aset milik Kementerian BUMN itu boleh disewakan atau boleh diperjanjikan, nah, dimanfaatkan oleh pihak kedua. Nah, ini untuk pelaksananya seperti itu. Terus kemudian kemarin Bapak ada rekan-rekan kami yang ke sana untuk menandatangani surat kosong katanya ya Pak ya seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya bukan surat kosong Bapak, tapi surat bentuknya adalah hasil pengukuran panjang kali lebarnya. Nah seperti itu. Jadi kalau kami kemarin itu hanya pengukuran lokasi, jadi tidak ada penandatangan perjanjian sebelumnya. Jadi hanya pengukuran panjang kali lebarnya. Tujuannya apa? Itu untuk mengetahui objek sewa atau area yang dihuni sama Bapak. Nah kemudian ukuran tersebut apabila nanti sekiranya ada reaktivasi dan lain-lain, itu akan menjadi dasar kami untuk perhitungan kerohiman. Contohnya seperti ini, panjang ukuran yang dipakai oleh Bapak adalah 5 kali 4. Nah 5 kali 4 berarti kan 20 meter persegi. Nah untuk kerohimannya juga akan dihitung seperti itu. Dan sebaliknya apabila itu sebagai dasar kami untuk perhitungan besarannya sewa tersebut. Pak, maaf ya saya potong. Buat koreksi kan seharusnya kan saya juga dipinta fotokopi KTP. Betul Pak. Isi dulu data harusnya semua Pak kan. Harusnya seperti itu kan. Nah setelah itu barulah kita dikumpulkan. Ya. Di sini gimana? Baru kita tanda tangan harusnya seperti itu kan Pak. Ya baik betul Bapak. Nah kemarin kami minta untuk fotokopi KTP itu yaitu untuk mempermudah karena kami kan di sini tuh untuk prosesnya adalah tetap di sana ya Pak. Kita buatkan dulu. Nah kemudian kemarin sudah difoto, kemudian kami arsipkan dan hasilnya yang tadi yang tadi hasil pengukuran mana? Jadi tambahan mungkin kan terkait pengukuran kemarin, kenapa kemudian diminta KTP? Sebetulnya itu Ya nggak apa-apa ya, untuk mengetahui penghuni yang menghuni di daerah yang kita ukur kemarin itu atas nama siapa, dan itu dituangkan. Memang biodatanya ada Kang. Jadi nanti itu biodatanya kami tuangkan, kemudian ukurannya karena memang itu disaksikan oleh masing-masing yang kita ukur, ya disaksikan. Nah kami catat, kemudian kami kasih tahu. Bahkan untuk sekarang pun, ketika ukuran itu misalnya masih ragu, Akang bisa kemudian komplain bahwa kami asa ageng teuing, asa ali teuing. Nah itu bisa kemudian kami cek ulang dengan disaksikan. Makanya kemarin ya di samping kita didampingi oleh Pak RT juga masing-masing dari penghuni itu memang harus ada gitu kan. Biar nggak ini, biar kalau misalnya terjadi kesalahan kan bisa langsung hari itu dikoreksi gitu. Paling itu kalau terkait pengukuran dan pengisian data. Jadi datanya tidak kosong, lembarannya ada biodata nama Akang, cuman memang kita persingkat, namanya hanya dulu disesuaikan KTP, kemudian nanti yang bawahnya itu memang kita isi sendiri. Itu Bapak. Nah jadi
setelah ada, ini kan hasilnya ada nih 3 kali 13 kali 19,2 249,6 meter. Nah ini belum bentuk perjanjian Pak, tapi hanya pendataan di pengukuran. Kemudian nanti setelah ini, kemarin ya Pak ya, kan kita sudah diukur. Nah hari ini hasil pengukuran ini kita akan tuangkan jadi berapa-berapanya. Jadi berapa nanti ini kan apa? Jadi biaya sewanya gitu ya. Betul, seperti itu Pak. Nah kemudian sudah cukup Pak. Nah kemudian untuk yang tadi yang Pak Asep ya. Pak jawabannya. Ya, sama Bapak teh ringinan di mana? Oh, Paliwetan. Boleh Pak. Mungkin belum atau waktu itu Bapak nggak ada, saya juga kurang ngerti karena kami meluruskan. Kalau misalnya nanti memang Bapak merasa belum, nggak apa-apa kita ukur lagi ya. Nah seperti ini Bapak pendataan penghuninya kemarin. Nah mungkin Bapak itu yang kemarin hari Kamis sama hari ini. Nah ini hasilnya seperti ini Pak. Nanti kita simulasi. Ya nggak apa-apa, saya mah hanya untuk pinggir jalan pasti sudah. Tapi ada yang masuk gang yang belum. Betul. Tapi harus tanda tangan kan, ngadil kan ya. Betul. Makanya semuanya dulu harus tanda tangan dulu, baru ada tempat. Kalau yang datang sekarang memang belum diukur, memang kami pun tidak punya hitungannya Pak. Ya, jadi belum bisa kita kerjakan. Belum bisa kita kerjakan. Ini aja Pak, ya, menurut saya ya. Pakailah sekarang prosedur ending yang enak lah. Siap. Ke pemerintahan desa dulu datang. Nanti pemerintahan desa dengan pengurus Babin memberikan edukasi kepada masyarakat biar paham Pak ya dan mengerti. Nah, setelah mereka paham semua baru kita pengukuran. Dibarengi dengan pengurus dari lingkungan setempat, dari petugas KI. Nah, itu nanti kan jangan sampai nanti kalau kadang-kadang ada yang ditembak. Ini kurang sekian. Ternyata Betul, enggak. realnya di lapangan tidak seperti itu. Beda, gitu ya, Nah itu untuk menjelaskan agar supaya betul-betul masyarakat paham dalam hal ini. Karena ini mayoritas hanya beberapa diundangkan 30 kan. Kemarin itu, sedangkan ini 90% semua PJKA. Nah di sini saya tadi udah jelaskan sama Bapak. Kan di sini bukan masyarakat liar kita itu. Betul. Ada pemerintahannya. Cobalah. Kalau memang ini sudah deal, Bapak udah mengetahui, Bapak kan belum mengetahui tembus atau tidaknya pemerintah desa. Betul. Nah, mau seperti apa seperti itu. Kami orang bodoh di sini kan Bapak orang pintar semua, Sama. tahu aturan yang dipakai Pak Siap. biar tidak terjadi Siap. berbenturan. Yang kita Harapkan Babinsanya, Babin Kapten coba dilibatkan untuk pengukuran. Masyarakat mengikuti lah apa yang diharapkan oleh PT KAI, silakan ayo kita tapi Sama-sama, dengan rasional. Iya. Itunya kontrak nilai harganya. Mohon maaf izin ya. Ini draft ada kesepakatan sepihak, mohon maaf. Menurut saya Pak ya. Ini sepihak, seharusnya Bapak itu sosialisasikan dulu kepada warga ya melalui pemerintahan desa. Ya. Bahwasanya itu 13.000. Gimana Pak? Masyarakat itu tidak ada yang sama Pak. Menengah atas Ekonominya kan tadi saya perekonomian katakan. beda, Pak. Ya, itu Pak yang saya harapkan ya. Dan mohon ya tadi saya Bapak mengatakan saya menghalang-halang Pak. Saya tidak menghalang-halang. Tidak, Tidak menghalang-halang Pak. Tapi apa daripada PT KAI harus ditempuh. Kita musyawarah Pak ya. Musyawarah di sini supaya apa? Kita aja Pak, nah, COVID aja bisa diselenggarakan secara serentak berapa puluh orang. Masa PJK tidak bisa? Sama standar saja kan? Ya kan? Ya, kita suka aja itu ya. Kita tolonglah dengan bijak ya. Itu Siap. aja. Tolonglah. Jadi kami sekali lagi Pak, mohon maaf kalau kemudian sampai dengan pelaksanaan hari ini ada mungkin yang kelewat dan memang betul ada. Nah mungkin untuk betul. Nah kalau terkait memang undangan dan mapping kita baru sebagian karena memang bertahap Pak. Jadi bertahap. Jadi memang kenapa kemudian baru 30 dulu atau 60 dulu karena memang kita bertahap. Selanjutnya memang terus maju Pak karena supaya memang tidak ada kecemburuan. Oke, gini, mohon maaf dipotong Pak. Kalau bertahap seandainya gini, pemerintahan desa kita ya, Bapak mungkin pemerintahan desa kita pun tidak ditembuskan. Ya. Mungkin nggak kan, mohon maaf. Terus Bapak datang, tulisan, menandatangan, apakah tanda berikut akan dijadikan indikasi tindak pidana, bisa jadi. Oke, terus satu, Bapak menyodorkan 13.000, apa itu bukan pemaksaan? Secara saya dugaan itu pemaksaan, bisa dihukum Pak.
Itu gangguan masyarakat bisa Pak. Ya. Seharusnya Bapak, mohon maaf Bapak, apa yang dikatakan Pak Dede hari ini sebagai ketua tim ya di Desa Banjaran, seharusnya betul apa yang dikatakan itu betul. Ketemu prosedur. Betul. Tempuh itu pemerintahan desa. Kami itu warga negara Indonesia yang baik Pak. Warga di sini semua berkumpul walaupun tidak tembusan. Tidak menerima kepala desa, tidak menerima. Tapi dengan berbondong-bondong datang. Ya itu tadi Pak, saya mohon maaf, kami mohon maaf kalau kemarin ada prosedur yang memang kelewat. Itu memang kami akui Pak, kelewat. Cuman terkait tadi Pak, terlewat ya. betul. Saya akui Pak, dan kita mohon maaf, dan sekarang pun kalau misalnya memang kita harus menghadap beliau, kami akan Nah, berarti kan benar. Berarti seluruh dari hulu ke hilir, Bapak mungkin tembusan-tembusan tidak nyampe dong ke pemerintahan desa. karena baru ini Pak, baru kemarin agenda yang Karena kemarin kan kita kita mengatakan sekarang seperti ini. itu, ya kan? Ini belum ke arah mana Pak? Ya, kan jangan keluar keluarga Anda. Jadi ini aja Pak, makanya karena kita di kota dulu. Iya, apa aja. Tempuh aja dulu ke desa gitu. Biar kita memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada masyarakat supaya serempak kompak semua pola pikirnya. Karena ini kan pola pikir berbeda-beda. Ada yang menanggapi seperti ini, karena apa? Sistem Bapak yang tidak tepat, tidak ending gitu. Udah tembus sama kepala desa, mana buktinya? Kan nggak ada. Itu kesalahan. Ada desa. Kalau sampai terjadi di sini ada hal seperti itu, Babin Kapten mau bagaimana tanggung jawabnya? Kan itu tidak diprediksi, masalah benturan itu bisa terjadi Pak. Dikarenakan kita kurang ending, kurang tepat sasarannya, caranya, sopan santunnya di masyarakat. Di sini bukan masyarakat liar, punya pemerintah. Kita orang bodoh, tapi Kita etika sama-sama warga dipakai ya. negara Indonesia kan? Iya, pakailah Pak. Yang jelas, yang enak. Kita saling menghargai, menghormati. Yolah kita bareng-bareng. Masyarakat tidak akan monot. Mau kontak berapapun asal real. Kepikiran lah. Saya mohon maaf, saya harus klarifikasi. Saya menghalang-halangi Kak. Saya menghalang-halangi, tapi prosedur yang ditempuh Pak. Itu aja. Jadi ini Pak, Bapak Ibu, saya pribadi saya Pak Herman, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas perkataan tadi saya, dan sebenarnya tidak bermaksud sampai ke sana. Ya Herman ya, saya minta maaf. Oke, siap. Nah, jadi masalah saya mana kok? Saya tidak dapat jalur hukum loh. Saya minta maaf secara Perbuatan pribadi. tidak menyenangkan kepada saya. Pak Herman, saya minta maaf ya. Ibu Bapak, ini alhamdulillah, maksudnya untuk warga di sini sebenarnya antusias, dan kami diterima dengan baik di sini, dan apapun yang nanti sesuai dengan keinginan dari warga, saya akan tempuh Bapak. Iya. Saya akan ketemu dulu. Buat sama bubar aja dulu. Ya, setuju.